tidak jarang memang masalah ekonomi jadi sesuatu yang penting ya, karena mungkin sudah tidak sebanding dengan ketika dulu masih produktif. Artinya kalau dulu mungkin dari sisi keuangan lebih longgar, mungkin sekarang lebih ada pembatasan. Mungkin juga ada rasa tidak nyaman ketika harus bergantung kepada anak, misalnya seperti itu ya. Jadi hal-hal ini sering menjadi stresor. Nah, kemudian tentang urbanisasi generasi muda, ini sekarang yang lagi jadi fokus nih. Maksudnya begini, Bapak Ibu, generasi muda sekarang ini dengan arus globalisasi yang luar biasa, mereka itu lebih berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan yang layak, ya, bekerja, pontang-panting sana sini menempuh pendidikan hingga ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini prosentasenya lebih tinggi, sehingga seringkali mereka melupakan lansianya, bahwa mereka punya orang tua, pak de bude, nenek kakek atau siapapun yang perlu mereka dampingi. Nah, ini juga efek dari urbanisasi generasi muda tentu akan menghasilkan, kalau bahasa teorinya sih, akan menghasilkan lansia-lansia yang kesepian. Karena apa? Anak-anak kita ini, mungkin anak-anak Bapak Ibu yang berada di usia tadi saya katakan ya 40, 45, itu mereka generasi sandwich sebenarnya. Karena secara tugas perkembangannya, mereka itu punya tugas perkembangan untuk mengasuh ke atas dan ke bawah. Usia terberat. Kenapa? Karena secara karir dan ekonomi mereka lagi menanjaknya, sehingga pasti banyak sekali kegiatan pekerjaan yang menguras waktu mereka. Tapi di sisi lain orang tuanya semakin menua, sehingga mereka harus terus memperhatikan, merawat anaknya. Dan di sisi lain anak-anaknya mulai remaja juga butuh perhatian khusus. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya anak di usia 40, 45, maklumnya harus lebih banyak. Harap bersabar Bapak Ibu, jika mungkin mereka belum bisa dalam kondisi yang seperti Bapak Ibu harapkan ya, terhadap perhatiannya terhadap orang tua maupun respon terhadap orang tua, karena tadi mereka ada di fase yang cukup berat, karena mereka harus mengasuh ke atas dan ke bawah begitu. Lalu penyesuaian diri dengan lokasi tinggal, ini seringkali menjadi stresor. Maksudnya begini, nah ini juga banyak problem juga yang misalnya sendirian di rumah ya, anak-anaknya nggak mungkin untuk menemani, kemudian orang tuanya pengen dibawa ke rumah anaknya, orang tuanya nggak nyaman karena sudah merasa nyaman dengan tempat tinggalnya, sehingga tapi sendirian, anaknya bingung, khawatir. Nah, jadi ada yang kemudian dibawa ikut anaknya. Itu sebenarnya juga penyesuaian lagi dari awal. Atau tetap tinggal di rumahnya, tapi mungkin sudah tidak apa ya dulunya ada istri atau ada suami, ada misalnya ya. Terus atau mungkin dalam extended family, misalnya anak-anaknya ikut tinggal bersama menantu, misalnya ya, cucu, ini juga ada stresor tersendiri yang setiap keluarga pasti berbeda, gitu ya. Sehingga di sini pasti ada penyesuaian lagi dengan lokasi tinggal. Itu saya tadi malam tuh ketika berpikir, iya ya, mungkin usia-usia saya ini tinggal bersama suami, anak-anak, ya, asisten rumah tangga, udah kita aja. Tapi kan nanti ada masa di mana anak-anak akan meninggalkan rumah. Kemudian mungkin salah satu dari kami akan dipanggil Tuhan duluan. Itu kan berarti perubahannya akan sangat signifikan. Sehingga saya juga berpikir ternyata tidak mudah juga ya bagi Bapak Ibu lansia ini untuk menghadapi masa ini, terutama dalam penyesuaian diri dengan lokasi tinggal. Nah, pencetus stresor lainnya adalah periode sangkar kosong. Nah, periode sangkar kosong itu maksudnya begini Bapak Ibu, anak terakhir meninggalkan rumah. Ya, jadi Anda berdua kembali bersama pasangan, itu periode sangkar kosong. Di sini stresornya akan lebih tinggi. Karena mungkin selama ini hidup itu menjadi berwarna karena ada anak-anak, gitu ya. Lalu ketika anak-anak mungkin harus menikah, keluar dari rumah, ikut pasangannya atau bahkan membawa pasangannya, maka si lansia ini kembali menjadi berdua, menjadi suami istri lagi. Yang mungkin periode berdua itu Anda hadapi berapa puluh tahun yang lalu, ya, sekarang kembali berdua lagi. Berdua dengan penyesuaian yang di fase sudah sama-sama secara fisik mungkin sudah mengalami keterbatasan. Sehingga ini bukan hal yang mudah. Seringkali konflik pada lansia ada juga di usia ini. Nyon sewu sekedar sharing, kemarin itu, ini saya kan tidak sebut nama ya, sekedar sharing saja. Kemarin saya di ruang praktek saya itu, saya mengatasi lansia umur 68 tahun yang ibu, dan sekitar 71 tahun yang bapak. Itu duduk di ruang praktek saya itu mau bercerai.
Kemudian saya juga heran, mereka sudah mencapai pencapaian mereka itu sudah luar biasa. Anaknya jadi pengusaha sukses semua, asetnya juga luar biasa. Lah kok mau berpisah? Ternyata mereka menghadapi stresor di periode sangkar kosong tadi. Jadi merasa hidup itu untuk anak. Nah itu juga kemudian menjadi pelajaran bagi kami yang muda-muda ya, bahwa nggak boleh hidup itu buat anak. Karena anak ini hanya amanah, hanya titipan, seperti tadi yang saya kutip. Segala sesuatu yang sifatnya dunia ini kalau kita letakkan di telapak tangan kita, maka kapanpun Tuhan mengambil, kita nggak bisa terlalu erat untuk menggenggamnya. Tapi kalau kita letakkan di pelukan kita, ketika Tuhan ambil, pasti rasanya kecabut semua gitu ya, berat sekali. Nah ini untuk apa ya, sekedar mungkin intermezzo saja, bahwa periode sangkar kosong ini ternyata bagi beberapa lansia cukup berat, dan ini bisa berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Nah, kalau misalnya yang sudah tidak ada pasangan, periode sangkar kosong ini malah menjadi semakin kosong ya, menjadi semakin loneliness, semakin sepi. Mungkin nanti akhirnya anak laki-lakinya sudah dinikahkan, ibunya rindu ditelepon, dia sibuk piknik sama keluarganya. Ini jadi masalah baru lagi gitu ya. Karena ya memang ini adalah suatu kenyataan yang mungkin setiap orang akan mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa jiwa dan Mungkin bisa nambahkan dulu Ibu Nuria. ya Mohon maaf. silakan. Terima kasih. Pemaparan dari awal tadi udah sangat bagus sekali. Sesuai dengan topik kita hari ini adalah permasalahan umum pada lansia. Tadi Ibu ada menyebut 3 permasalahan umum dalam lansia, yaitu fisik, aktivitas rutin, dan ekonomi. Mungkin ini yang menjadi suatu topik bahasan yang cukup menarik dan juga banyak dialamin oleh lansia. Ya. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf, mungkin kembali kepada permasalahan umum tadi, Ibu Ririn ya, psikolog kita, khususnya pada aktivitas rutin, yaitu penyesuaian dengan tempat tinggal, yang mana anak-anak sudah mulai meninggalkan kita dan juga mulai tinggal berdua saja ya. Tadi Ibu tadi sampaikan disinilah permasalahan krusial yang sering dihadapi oleh lansia, dan juga menyangkut apa tadi ya, ekonomi, yaitu periode sangkar kosong. Saya ingin Ibu sedikit menjelaskan lebih detail lagi ya, karena bahkan Ibu tadi sempat singgung ada yang Ibu usia 68 dan bapaknya 71 tahun, ada rencana untuk mau pisah. Itu padahal usia yang sudah sangat ya rawan ya, nggak tahu permasalahannya apa. Yang saya ingin tanyakan, pada periode sangkar kosong tadi, yang mana anak-anak sudah nggak ada, tinggal Ibu berdua, apakah solusi untuk masuk ke pantai jompo? Atau dengan solusi yang lain, mungkin Ibu bisa sisipkan atau jelaskan di sini. Baik. Untuk menghindari suatu perpecahan dalam usia-usia yang sudah sangat lansia tadi. Terus kemudian apa ya, cekcok tertinggi dalam sangkar kosong tadi itu, mungkin kalau Ibu boleh jelaskan kira-kira apa saja dan bagaimana menyikapinya begitu. Oh, iya, baik. Mungkin itu dulu Ibu Ririn, terima kasih, saya potong di tengah. Yes, dengan senang hati Bapak. Saya malah senang kalau misalnya langsung dipotong gitu kan, jadi kita lebih detail ya membahasnya ya. Baik, tentang periode sangkar kosong ini tadi Bapak menanyakan apa solusinya begitu ya. Bagus sekali Bapak. Jadi begini, kalau pilihan untuk ke panti jompo, rasa-rasanya dalam budaya timur kita ini sekarang masih belum bisa menerima hal itu sepenuhnya. Ini kalau pengalaman saya ya dengan di lapangan, karena tidak semua lansia itu pasti dengan senang hati untuk ke sana. Ada yang mungkin merasa seperti diasingkan oleh keluarga dan lain sebagainya. Kalau dari kami selalu memberikan saran adalah terkait dengan kualitas komunikasi dengan pasangan. Jadi sebenarnya itu kan terjadinya periode sangkar kosong itu membuat shock kan. Karena tadi selama ini hidup tuh berwarna karena anak-anak, karena semuanya untuk anak-anak. Terutama ini biasanya gender perempuan, Bapak. Yang ibu tuh biasanya begitu. Merasa bahwa maaf nggih, misalnya kayak
kalau bukan karena anaknya saya itu nggak bertahan hingga hari ini. Nah, kadang-kadang itu kan tercetus kata-kata seperti itu. Padahal sebenarnya dia hidup bukan buat anaknya, dia mencintai pasangannya. Cuma kan cintanya bentuknya sudah berbeda nih, ceritanya kan demikian. Nah, sehingga pada periode sangkar kosong ini, ya mungkin sebelum terjadi sangkar kosong, memang sebaiknya kita mulai perbaiki kualitas komunikasi dengan pasangan. Kenapa? Karena nanti setelah berdua, kita itu seperti kayak melihat sifat asli pasangan kita. Karena sudah nggak ada pewarnanya lagi, nggak ada lagi anak-anak. Nah, kalau dari kami, selalu misalnya ini menjadi masalah ya Pak ya, sampai kemarin, oh kayaknya sudah cek ternyata sudah tinggi sekali. Biasanya saya menggunakan sumber daya anak-anaknya juga. Misalnya lebih sering ditengok orang tuanya, atau mungkin giliran anak itu nginep di rumah orang tuanya sebulan 2 kali masing-masing, anak ini anak kayak ada jadwalnya gitu loh Pak, untuk menyapih orang tuanya, karena orang tua butuh disapih juga, nggak bisa langsung del kayak gitu kadang kala ya. Nah, ini tergantung tipikal orang tuanya tadi. Ada juga yang lansia itu mereka masih harmonis sekali, justru malah kadang merasa cucu tuh ngerepoti, maaf ya, ada yang merasa begitu, cucu ada cucu lah malah ra iso di iso kegiatan. Biasanya mereka nggak akan mengalami periode sangkar kosong, karena mereka memang yang ditunggu adalah fase berdua tanpa beban tugas pekerjaan, tanpa harus disuruh ngasuh cucu begitu. Nah, tapi kalau yang ada permasalahan di sini, perbaiki kualitas komunikasi dengan pasangan, Pak. Lalu melebarkan toleransi. Ya tadi, misalnya kok tiba-tiba muncul karakter negatif pada pasangan yang kita nggak pernah lihat nih seumur hidup. Misalnya pasangan saya nggak pernah marah-marah, tiba-tiba kok kata-katanya menyakitkan. Kita kenali sumber stresnya dia apa. Biasanya begitu. Apakah karena nyuwun sewu, pada gejala post power syndrome itu lebih banyak, iya bukan lebih banyak, banyak juga yang pensiun suaminya yang stres istrinya Pak. Itu banyak saya temui. Sampai kemudian muncul penyakit seperti vertigo, darah tinggi, itu malah pada pasangannya. Karena mungkin dia kalau pasangan yang ibu-ibu ini saya tanya, rata-rata mungkin ada yang kasihan lihat suami saya dulunya gagah kok sekarang kok biasa aja di rumah misalnya. Ada yang mungkin lebih kepada kayak nanti bagaimana urusan ekonomi keluarga. Jadi ini yang kadang-kadang membuat pasangan-pasangan kita tiba-tiba muncul sifat aneh nih atau sifat-sifat baru ketika dia sudah dalam periode sangkar kosong. Mungkin kita perlu detect dulu Pak sumber stresnya pasangan kita apa, perbaiki kualitas komunikasi, lalu libatkan anak-anak Pak. Libatkan anak-anak untuk mengasuh bersama. Jadi jangan egois sendiri langsung ditinggal semua ya. Disapih sih. Kalau saya biasanya begitu. Misalnya, ya mungkin tadi giliran nginep di rumah orang tua. Nah, kadang-kala juga bapak ibu itu bisa jadi lebih mendengarkan anaknya daripada pasangannya. Nah, kita libatkan nih anak yang bisa diajak ngomong. Kemudian mungkin aktivitas spiritual ya bapak. Aktivitas spiritual itu juga bagus juga sih. Misalnya kita punya ya ustadz, guru agama atau pendeta atau siapa yang bisa membimbing begitu. Dalam arti justru di usia lansia ini itu kan keberkahannya tuh banyak sekali loh. Dalam maaf ngeladeni bojo dalam keadaan fisik kita terbatas itu kan lebih utama daripada kita melayani pasangan kita dalam keadaan kita fit, itu nggak seberapa berat bagi kita. Tapi saat kita sudah dalam keadaan mungkin mata sudah mulai kabur misalnya ya, tapi tetap harus memasak, bapak juga mungkin harus nyetiri istri, itu sebenarnya perjuangan yang mungkin nilainya jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu perlu ada yang memahamkan. Atau jika mentok, Bapak bisa datang ke psikolog yang memang mengatasi untuk lansia tadi. Kadang-kala biasanya bisa dibantu Pak, misalnya dengan konseling terpisah. Pertama konseling Bapak dulu, udah tahu nih harapan Bapak apa, keluhan Bapak apa, terus konseling Ibu, sudah tahu nih, nanti psikolog akan saling menyampaikan keluhannya masing-masing, setelah itu akan ditemukan Bapak dan Ibu. Yang kemarin sih alhamdulillah klien saya akhirnya tidak jadi berpisah. Alhamdulillah. Karena itu tadi support system dari anak-anak dan kami sebagai pendamping itu memang kuat sekali. Tapi ya, insya Allah itu merupakan solusi Pak. Nah, kalau untuk ke panti jompo itu bisa sih. Sekarang juga kalau di Semarang itu saya lihat sudah banyak panti panti Breda yang memang mereka ramah lansia lah. Caranya gitu Pak. Jadi artinya perawatannya pun sudah dihandle oleh ahli-ahli di bidang kesehatan begitu. Tetapi secara psikologis kita pasti nggak bisa menakar bagaimana kepuasan lansia akan tinggal di sana. Itu Pak Rifai. Terus tadi ada pertanyaan lagi apa Pak? Saya kok Menyangkut itu. ada lagi yang belum terjawab. Penyesuaian diri, Sabun. aktivitas rutin. Penyesuaian Oh, aktivitas penyesuaian rutin. diri apa dengan tempat tinggal tadi Bu ya.
Oh iya, nah ya, ini kalau penyesuaian, kalau yang aktivitas rutin itu biasanya kami gantikan ke hobi, gitu Pak. Jadi kan artinya kadang-kala orang merasa produktif kan kalau berangkat kerja, padahal dulu zaman kerja juga merasa mengeluh ya, capek harus berangkat pagi pulang sore. Nah ini bisa digantikan ke hobi. Hobi jangan ditinggalkan. Ini karena ini bisa menjadi aktivitas rutin yang bahkan mungkin malah menghasilkan. Nah, maka dari itu mungkin Bapak Ibu juga perlu mencari nih hobinya apa. Misalnya kalau saya lihat ayah saya itu hobinya kan menulis ya Bapak. Jadi sekarang di usia 69 tahun itu beliau, tapi beliau belum pensiun ya, karena kalau profesor pensiunnya 70. Itu beliau sudah mencetak 84 buku. Nah, Oh, luar ternyata biasa lebih Bu ya. lebih bisa produktif Pak di usia menjelang purna itu. Karena kan Iya, kalau iya, di iya. perguruan tinggi yang sudah di atas 60 kan tidak ngantor lagi. Ngajarnya kan lebih banyak di balik layar. Nah, itu bisa lebih produktif. Nah, karena apa? Karena paham tentang hobinya. Nah, banyak dari kita tuh kadang nggak paham hobi kita apa gitu. Nah, Kalau coba seperti cari. kami, mohon maaf Ya, Ibu Nuria ya, ya, kalau ayahnya Ibu Ririn tadi kan seorang guru besar ya, profesor, sehingga menulis itu sesuatu hal yang bukan berat dilakukan oleh ayahnya Ibu Ririn. ya. Tapi kami kan seperti kami ini kan pensiunan dari mohon maaf perbankan Hmm. ya. Kira-kira ya kalau untuk kita mau bekerja lagi atau untuk memeras apa namanya keringat atau otak lagi sudah enggak lagi ya karena usia kita kan udah lansia. Hmm. Kira-kira seperti kami yang dari perbankan ini yang mantan istilahnya bankir ya itu apa kira-kira sesuai dengan ini kita ini Bu. Tetapi tidak harus kita istilahnya memeras keringat lagi kan gitu bukan dengan usia Betul. kita yang sudah di atas 50 tahun. Iya, Demikian Bu. iya. Eh, Gini Pak, pada beberapa orang itu kadang dia punya keahlian ya Pak ya, apalagi dalam dunia perbankan. Itu kan sebenarnya kehidupan kita tuh kan nggak lepas nih dari aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan ya. Eh, Mungkin bisa juga misalnya yang berhubungan dengan profesinya ya Pak ya. Mungkin Bapak sama Ibu yang lebih tahu. Misalnya menjadi penasehat atau konsultan gitu. Saya lihat masih banyak masih ada beberapa lah dari beliau-beliau yang dulu bidangnya keuangan lah ya. Seperti saya punya klien tuh pernah di staf Kementerian Keuangan begitu ya. Beliau itu punya keahlian dalam pengelolaan misalnya atau misalnya saya punya klien yang basicnya nyusun pajak ya, kemudian menjadi konsultan Sultan. gitu. Nah, itu bisa juga sih Bapak. Jadi mungkin di dalam bidang keilmuan Bapak itu ada spesifikasi keahlian yang dulu sering Bapak lakukan, itu bisa juga intinya Bapak lakukan untuk menjadi konsultan. Konsultan itu tidak harus di bank yang besar ya, tidak harus di apa ya, artinya tidak harus di perusahaan besar, tapi siapapun yang memang membutuhkan jasa Bapak itu kalau yang berkaitan dengan keilmuannya. Nah, atau bisa juga membentuk semacam kelas-kelas gitu Pak. Saya dulu pernah juga punya klien itu dia itu membentuk kelas kayak semacam pelatihan gitu ya dari keilmuan yang dia punya. Ya paling ngelakuinnya mungkin seminggu cuma sekali kayak gitu ya. Tetapi dia mengundang komunitas yang lebih muda yang kira-kira memang membutuhkan sharing dari ilmunya. Atau hobi-hobi khusus Pak, misalnya ngoleksi barang Beda. misalnya kalau sepeda mungkin capek ya Bu ya, koleksi barang antik, terus mungkin otomotif, ada yang sukanya utak-utak gitu Bu, elektronik. Nah itu memang kadang jadi hobi itu bisa berkaitan dengan aktivitas profesi kita atau mungkin yang tidak gitu Pak. Tapi yang jelas itu kalau kepengen menghasilkan itu sebenarnya juga bisa sih dari hobi itu. Siap, siap, baik. Atau Terima minimal kasih. refreshing Bapak sih menurut saya, walaupun Ya, nggak ya, harus ya. menghasilkan begitu. Tidak harus profesi kita yang dulu kan Ibu ya. Oh Artinya saya pasti Tanam ya Pak, ya. bertanam. ya bertanam ya. Bertanam bukan Ya, Ya, karena kan artinya kan koleksi bunga. kita hidroponik kan ya. nggak Hidroponik harus itu profesi kita dulu kan gitu Bu ya. Mungkin di bidang yang lain bisa Yang demikian. sekarang yang membuat kita happy. Aktivitas. Betul, betul Mbak Wahyu ya. betul. Bertanam atau apa bertanam uang apalagi kan gitu kan. Nah, ini lebih lagi Berbunga. Main saham ya Pak ya, main saham ya. bertanam saham. Betul. Oke, Bu Ririn, terima kasih. Silakan dilanjut. Iya, Oke. mungkin Bapak malah punya tipsnya nih kita main saham kayak gimana ya bisa dibagi. Jantungan mana ke saham ah. Iya. Baik, Monggo, terima kasih. lanjut Bu. Iya, ini sedikit lagi saya sampaikan bahwa jangan Oke. dilupakan antara jiwa dan
dan raga itu satu kesatuan ya Bapak Ibu, seperti seperti mata uang. Dia adalah dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Jadi maksud saya begini, ketika seseorang hanya fokus pada kesehatan fisiknya dan dia melupakan kesehatan mentalnya, bisa jadi ketika psikisnya kena itu malah kesehatan fisiknya lebih cepat menurun. Gitu. Sehingga fisik sama mental keduanya harus dijaga. Gaya hidup sehat dalam hal makan, olahraga, dan lain sebagainya itu penting. Tapi gaya hidup sehat secara mental juga harus sama. Seperti misalnya Anda sudah merasa insomnia, sulit tidur, coba kita cek nih insomnianya ada di jam berapa. Ini kalau secara psikologi itu ada artinya. Insomnia di malam awal itu berarti antara jam 9 sampai jam 11 malam itu biasanya mengalami kecemasan ringan. Jam 11 sampai jam 1 mengalami kecemasan sedang. Jam 1 sampai dini hari mengalami kecemasan berat gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mengalami ini, coba bisa berkonsultasi dengan ahlinya, dengan psikolog atau psikiater ya. Artinya sebelum kejadian lebih besar lagi, lebih lama lagi insomnia malah akan membahayakan secara kesehatan karena itu seperti alarm, berarti ada sesuatu pada kondisi jiwanya begitu. Nah, seperti itu saya bilang juga perhatikan tentang stresor yang masuk. Mana mulai bikin skala prioritas. Nah, ini ya, saya sudah mulai masuk ke aspek mental yang dibutuhkan untuk manajemen stres ya. Secara kognitif itu kita mesti secara logika kita mesti ngerti. Karena manajemen stres itu sebenarnya seni ya. Nggak semua orang caranya sama. Ini adalah seni untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan seluruh komponen mental kita untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun setiap hari kita bersinggungan dengan faktor pemicu stres. Gitu loh. Jadi faktor pemicu stres kan nggak bisa kita hindari. Misalnya tadi lokasi tinggal, Pak. Ternyata kok tinggalnya dengan menantu. Misalnya gaya hidupnya beda, cara hidupnya beda. Wah, kita nggak bisa untuk kemudian mengusir, maaf ya misalnya ya. Nah, sehingga kita mungkin setiap hari bersinggungan atau mungkin pasangan hidup kita yang menjadikan stresor. Tetapi kita punya tiga model nih. Kalau manusia itu komponen pembentuk jiwanya tuh kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif itu cara berpikir, afektif itu perasaan kita, konatif itu kecenderungan berperilaku. Jadi kalau bisa tiga ini tuh nyambung. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu sama. Karena akan menjadi sulit kalau apa yang kita pikirkan terpaksa harus kita tahan sehingga apa yang kita lakukan berbeda. Nah, ini pasti akan menjadi stres. Nah, secara kognitif, maka kita harus mengaktifkan kemampuan berpikir kita. Seperti tadi, kita harus pandai bikin skala prioritas. Baik masalah kebutuhan finansial ya, karena mungkin kondisi ekonomi mungkin loh, saya nggak tahu, ini kan bahasa teori ya Pak. Ada juga yang masa pensiun justru lebih nikmat secara ekonomi, lebih longgar daripada masa dia produktif, mungkin juga ada, tetapi normalnya kan mungkin lebih terbatas ya. Kita harus punya skala prioritas, mana yang kita tunaikan dulu ya, mana yang bisa kita tunda. Sama juga dengan skala prioritas atau manajemen pikiran, mana yang perlu kita pikirkan urgent harus segera ngambil keputusan, mana yang bisa kita tunda, mana yang udah aku nggak mau dengar. Misalnya Bapak Ibu sudah punya kondisi sakit yang berkaitan dengan jantung misalnya ya, atau darah tinggi, nggak seneng kan dengar konflik, dengar suara keras sedikit deg-degan ya. Berarti kalau misalnya lagi ada konflik di dalam rumah, mungkin Bapak Ibu nggak harus selalu natain untuk maju, malah bisa jadi jenengan mundur, masuk kamar, kunci pintu dulu, atau izin keluar dulu misalnya ya. Nah seperti itu sebenarnya bukan kita lari dari masalah, tidak, mungkin kita menunda penyelesaiannya. Kenapa? Karena secara kognitif kita tahu mana hal yang mampu kita hadapi saat itu dan mana yang tidak. Nah, secara afektif ini adalah kemampuan untuk merasakan sesuatu gitu ya. Artinya di sini juga kita perlu mengelola sampai batas mana, misalnya kok ini rasanya saya memikirkan ini kok di dada saya sesak sekali, oh Anda perlu sharing sama orang misalnya, atau saya kok tertekan ya disuruh seperti ini, saya kok nggak mau, Anda berarti perlu asertif, oke saya tolak, saya nggak mau, saya nggak bisa. Nah itu kemampuan untuk berperasaan dan kecenderungan berperilaku. Jadi apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, kalau bisa nyambung dengan apa yang Anda lakukan. Nah ini beberapa tahap realisasi dalam manajemen stres. Yang jelas setiap kita ada masalah, kita tuh harus ngerti dulu Bapak Ibu, faktor-faktor apa saja sih yang akan memicu emosi kita?
Sebenarnya ini tanpa kita ada masalah pun kita harus ngerti. Misalnya tadi, saya paling nggak bisa dengar suara keras orang bentak-bentakan. Itu pasti bikin saya deg-degan, misalnya. Atau saya paling nggak bisa dengar orang nangis. Nah ini setiap pribadi punya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu harus tahu faktor pemicunya apa. Atau misalnya saya paling stres kalau ngelihat tabungan saya semakin menyusut, itu saya banget itu ya. Pokoknya begitu sudah menyusut udah deg-degan gitu. Nah, misalnya seperti ini berarti kan kita perlu menghindarinya dengan cara mungkin manajemen keuangannya lebih baik ya, supaya tidak kemudian di akhir bulan sebelum dapat pensiunan misalnya kita deg-degan misalnya seperti itu. Nah, ini Anda yang lebih tahu apa faktor dan bagaimana menghindarinya. Dan yang jelas, carilah support system yang positif. Sebenarnya Bapak Ibu, support system yang paling bagus itu keluarga. Sebenarnya seperti itu. Itu support system yang paling bagus. Kenapa? Karena keluarga itu ya nyusewu ya ibarat kata sedarah dan sedaging dengan kita. Dicubit pun ya kita dicubit pasti lainnya akan merasakan sakit. Dan rahasia keluarga itu pasti akan lebih aman kalau support system kita adalah keluarga, kan sebenarnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Seandainya mungkin masih ada beberapa anggota keluarga yang kalau bahasa kerennya sekarang toksik ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak bisa menjadi support system yang positif untuk kita, maka lebarkan keluar, nggak masalah. Nyosewu, mungkin kita kadang nggak dibutuhkan terlalu besar oleh keluarga kita, tapi kita dibutuhkan dengan sangat besar di luar. Makanya mungkin bisa melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya. Mungkin ada apa ya Bapak Ibu ya, semacam komunitas-komunitas sosial. Misalnya ada yang bergerak di bidang apa PMI ya untuk apa membantu. Mungkin sudah nggak bisa ini daerahnya lagi, tapi paling tidak membantu kalau ada kegiatan-kegiatan gitu mensiarkan beritanya atau apa itu juga semuanya kan kegiatan kemanusiaan. Atau mungkin punya organisasi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan atau kumpulan-kumpulan yang sifatnya positif. Nah, di sini pun Bapak Ibu, Anda nanti juga mesti tahu nggak semua misalnya nih sudah support sistemnya positif nih ya. Oh, namanya kegiatan apa nih, misalnya semacam komunitas lansia apa, tapi itu nggak semua orangnya positif. Kadang-kadang di sana juga ada juga orang-orang yang membuat kita toksik dan pusing ya. Maka Anda perlu tahu kan tadi keterbatasan kita itu seperti apa. Hindari gitu. Hindari. Seperti saya punya lagi sekedar sharing ya klien lansia, beliau itu secara finansial sangat tinggi gitu ya. Nah, ternyata orangnya kan nggak tegaan. Jadi dia ikut di komunitas lansia itu justru malah banyak dipinjemin sama teman-temannya. Nah dia orang nggak bisa nolak gitu. Tapi ketika kemudian dipinjam dan nggak dikembalikan, stres. Nah di situ saya lalu ngomong, Bapak mesti tahu apa yang membuat kelemahan diri Anda. Ya Mbak, saya orangnya nggak bisa nolak. Ya sudah, berarti hindari orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk merugikan diri Anda seperti itu. Nah, Bapak Ibu, penting sekali di poin ketiga ini, mengembangkan sikap memaafkan dan berdamai dengan realita. Karena seperti kita tahu ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita, tidak semuanya sesuai kehendak kita, tapi kadang sesuai kehendak Tuhan. Dalam arti yang terbaik untuk kita, kadangkala bagi Allah, bagi Tuhan itu bukan yang terbaik. Sebaliknya, bagi kita tidak baik, bagi Tuhan itulah yang terbaik. Nah, sehingga kalau kita bisa mengambil esensi dari sebuah peristiwa, maka kita akan selalu memandang ujian itu sebagai sesuatu yang positif. Ujian itu sesuatu yang mengandung hikmah. Sehingga saran saya di usia-usia lansia ini tentunya semakin melunakkan secara egonya ya, supaya dapat bisa mengembangkan sikap memaafkan. Sikap memaafkan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi sebenarnya juga tidak sulit begitu. Tergantung bagaimana persepsi kita untuk melihat orang lain. Dengan melonggarkan toleransi kita. Misalnya kalau kami psikolog itu akan melihat manusia itu berdasarkan latar belakang masa lalunya. Oh, ya pantas aja ya dia jadi orang yang seperti ini. Ternyata dulu pola pengasuhan orang tuanya demikian. Ternyata dia pernah mengalami trauma kegagalan seperti ini. Ternyata anak-anaknya begini. Begitu Bapak Ibu. Itu akan lebih mudah menciptakan suasana damai pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat seseorang itu semengesalkan dia di hadapan kita. Tapi bagaimana faktor pemicu dia menjadi orang seperti itu. Sehingga yang muncul adalah kadang rasa iba, rasa empati. Dan akhirnya kita mudah untuk memaafkan.
berdamai dengan realita. Seandainya banyak pilihan-pilihan hidup Bapak Ibu yang tidak terjadi, dan justru yang terjadi yang sebaliknya, yang bukan Anda harapkan, maka tetaplah terima realita tersebut. Karena bisa jadi itu adalah hal yang terbaik yang suatu ketika nanti kita akan tahu hikmahnya. Ini contoh misal saja yang sering saya temui akhir-akhir ini di ruang praktek saya. Nggak tahu kenapa ini. Konflik terbesar yang saya temui itu adalah konflik mertua dan menantu. Dan rata-rata mertuanya sudah di usia lansia. Nah, kenapa? Karena orang tua, saya sangat memahami ya bagaimana orang tua mengasuh, mendidik, membesarkan anaknya dengan banting tulang, keringat, dan lain sebagainya. Pasti menginginkan kehidupan terbaik buat anaknya. Nah, ternyata setelah anaknya menikah, dihadapi kenyataan bahwa pasangan hidupnya dianggap loh, dia nganggap orang tuanya loh, bukan anaknya sendiri. Dianggap tidak bisa membahagiakan anaknya, tidak bisa mengurus anaknya dengan baik. Ya karena lihat sih, Tentunya kalau anak sudah menikah, mendingan biar rumah sendiri, Bapak Ibu, biar nggak kelihatan apa yang terjadi. Nah, karena melihat, akhirnya orang tuanya merasa kayak, wah itu dia merugikan anak saya, dia bukan pasangan yang tepat bagi anak saya. Kadang-kala tidak melihat kondisi anaknya seperti apa, misalnya. Kadang mungkin pasangan hidup apa menantu yang kita anggap tidak baik, mungkin dia satu-satunya orang yang bisa memahami kelemahan anak-anak kita. Nah, seperti ini adalah cara untuk berdamai dengan realita. Ya mungkin saya yakin tidak semuanya tepat yang saya ucapkan ya. Kadang ada faktor errornya juga. Memang benar-benar nggak tepat gitu ya kadang. Tetapi lagi-lagi hidup mereka adalah milik mereka. Mungkin dengan intervensi kita yang terlalu tinggi pada anak-anak atau pada realita yang tidak menyenangkan untuk kita justru akan menjadi stres tersendiri. Sehingga berdamailah dengan kenyataan. Filterisasi pikiran nih tadi sudah kita bahas ya, mengatur pola hidup sehat dan istirahat cukup. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mendapat ilmunya. Nah, bersikap asertif. Lansia perlu asertif loh Bapak Ibu. Bukan berarti jadi orang tua terus opo-opo iya opo-opo ya wis. Enggak. Kalau jenengan merasa tidak sesuai dengan diri jenengan, sampaikan. Asertif itu kan satu sikap yang mampu menolak dan berkata tidak dengan bahasa yang baik tanpa melukai perasaan orang lain. Jadi benar-benar di sini yang diutamakan adalah kualitas dalam berkomunikasi tetap penting. Makanya belajar berkomunikasi efektif itu penting sekali untuk segala range usia. Kenapa? Karena dengan pemilihan kata yang baik dan bijak, itu kadang-kadang orang lebih mudah ngerti maunya kita dan ngikutin maunya kita. Daripada kita mungkin kurang bisa memilih kata, ya kan? Yang ada emosi kita jadi ngegas, orang lain tambah nggak bisa ngikutin maunya kita. Nah, sehingga Bapak Ibu berhak untuk asertif. Ya tadi itu misalnya nyun sewu loh ini, misalnya seperti dengan kehidupan bersama anak menantu tinggal di rumah ternyata itu mungkin memberatkan Bapak Ibu, ya mungkin bisa dengan memberikan solusi-solusi untuk mereka mandiri begitu. Karena pada dasarnya nggak ada kok orang yang nggak mampu hidup sendiri. Yang ada adalah mereka yang belum berani. Kadang-kadang gitu ya. Tapi ketika mereka berani, mereka pasti akan dijamin rezekinya mereka bisa. Nah, melakukan hobi tadi sudah kita bahas dan terhubung dalam komunitas yang sesuai. Mungkin itu pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahkan atau mungkin kita masuk ke dalam sesi diskusi. Ya. Gitu ya. Bisa nambah satu Ibu mungkin? Oke, silakan. Kesempatan. Mbak Wahyu, saya permisi ya satu. Monggo, Tadi Pak. Ibu, terima kasih. Tadi Ibu Ririn di awal pembukaan tadi menyebut bahwa sifat manusia itu banyak berlatar belakang daripada masa lalunya. Pada saat di awal tadi, ya memang setelah saya pikir-pikir dan mitos itu kelihatannya memang Benar. tidak terpatahkan. Benar ya Mbak Wahyu ya. Ya salah satu contoh yang banyak kita lihat pada grup WA kita di sebelah ya, bukan grup kita ini. Pada saat kita bersama-sama dulu bekerja atau mungkin bersama-sama kita dulu sebelum Purna, ternyata pada saat tergabung di dalam grup bukan yang di sini ya, itu pun masih terbawa. Dalam arti sikap masa lalunya itu seperti itu. Sehingga grup itu menjadi ya bukan menjadi sesuatu tempat untuk sharing yang indah, berbagi menyangkut kesehatan atau berbagi menyangkut anak-anak dan sebagainya, tetapi justru grup itu menjadi bubar, berantakan. Ya itu di sana ya. Sehingga mitos itu betul memang adanya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Ririn yang terhormat, bisakah
sifat itu dirubah seiring dengan usia kita yang sudah lansia. Dan kira-kira bagaimana cara merubahnya? Mohon Iya. maaf, itu Bu Ririn, terima Baik. kasih. Wah, saya merasa ini tertantang sekali dengan pertanyaan Bapak. Bagus sekali ini pertanyaannya, ya tentang merubah. Nah, kalau dalam dunia psikologi kita itu kami itu membedakan antara karakter dan watak, Bapak. Jadi kalau karakter itu dinamikanya yang masih bisa diwarnai oleh lingkungan. Karakter kita tuh sangat bisa berubah di mana tempat kita berada. Tapi kalau watak itu trait terbentuk dari masa kecil yang sudah menetap. Jadi sampai kalau orang Jawa itu, saya kan orang Semarang ya Pak, itu ada istilah nek apa watuk kena ditambani, menawi watak betul nggak bisa diobati gitu ya. Nah, Laras. betul. Itu karena begini, memang betul dalam dunia psikologi sendiri disebutkan watak itu sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Ini kita pakai ilmu psikologi ya Pak ya. Nah, tapi kalau karakter itu masih berwarna-warna. Misalnya karakter itu introvert, extrovert itu masih sebenarnya masih karakter. Orang introvert, orang pendiam, tapi dia terpaksa jadi marketing. Mau nggak mau dia merubah dirinya, bisa. Tapi kalau watak tuh misalnya dia wataknya temperamental, pemarah gitu ya. Nah, ini sulit untuk diubah begitu. Kalau secara teori psikologi. Nah, kemudian diperkuat juga dengan dinamika pada psikologi Islami tentang karakter manusia di usia 40 tahun. Nah, ini sebenarnya ada satu penelitian yang cukup menarik. Ini kalau saya ingat pasti tadi malam sudah saya kutip ini penelitian ini karena sering saya kutip. Jadi di dalam literatur itu Bapak, para peneliti di Eropa sana itu penasaran karena mereka itu mengatakan bahwa manusia di umur 21 tahun atau sekitar umur 20 tahun tuh pertumbuhannya tuh terhenti. Mereka udah berat badan tinggi badan udah nggak bisa nambah lagi, misalnya seperti itu ya. Terhenti di umur 21 tahun. Tapi mereka mendengar Al-Qur'an itu mengatakan bahwa usia kesempurnaan manusia itu di umur 40 tahun, begitu. Loh, apa nih yang terjadi? Akhirnya mereka melanjutkan risetnya, riset longitudinal tadi. Ternyata Bapak Ibu, dari hasil riset itu ditemukan bahwa tempurung kepala manusia itu kalau bayi lahir kan kenapa ubun-ubunnya masih empuk karena tempurung kepalanya itu masih membuka, gitu ya. Dan ini dengan berjalannya usia itu tempurungnya akan terus berjalan untuk menutup dan mereka akan tertutup dengan sempurna di usia 40 tahun. Itu riset secara biomediknya. Dan di situ subhanallah sekali bahwa kita tahu bahwa di umur 40 tahun itu kesempurnaannya manusia. Jadi saya tuh sampai menunggu-nunggu, akankah saya sampai di umur 40 tahun ya, di mana Tuhan melihat saya sempurna. Karena secara fisik pun mereka sempurna. Nah, tetapi bersinergi dengan kemampuan berpikirnya. Orang di umur 40 tahun lebih sulit menerima masukan dan ilmu-ilmu baru dibandingkan di usia yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, terutama dengan sifat, dengan karakter tadi. Semakin menjauhi umur 40 tahun, mereka semakin mengeras, Pak, membatu. Jadi lebih sulit untuk berubah. Tapi kalau kami misalnya ya dari sisi spiritual ya, kami dari tinjauan psikologi Islami, tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala taatik. Allah yang maha mampu membolak-balikan hati manusia. Jadi tetap peluang untuk berubahnya ada Bapak, tapi jangan diharapkan. Gitu ya. Karena benar-benar itu akan murni dari bagaimana Allah. dia mencapai awareness-nya sendiri, kesadarannya dia sendiri. Dan biasanya mereka yang diberikan hidayah, diberikan hadiah anugerah kok sifatnya berubah di usia lansia, mereka mengalami benturan hidup yang cukup kuat. Nah, benturan-benturan ini kalau dia pandai mengambil hikmahnya bisa merubah sifatnya. Tapi jika benturan-benturan ini membuat dia semakin marah dan semakin keras hatinya, iya, wallahu alam deh Pak. Saya mau ngomong nggak bisa berubah juga nggak enak, tapi secara teori seperti itu. Lebih sulit untuk berubah ketika di usia 40. Bekerja sama dengan psikiater. Unmute tuh, mau unmute nggak ada. Pak Priyo, mohon kalau boleh tahu, kira-kira mengalami sangkar kosongnya sudah berapa tahun? Saya sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Wih, Sebenarnya kalau beradaptasi harusnya udah dapat. anak meninggalkan kita semua. Ya, anak-anak sudah kuliah kan sudah pergi kemana-mana Ibu ya. Jadi anak yang pertama kan sudah nikah, sudah punya cucu, terus Mute-nya itu loh. ketiga sudah kuliah, jadi sudah selesai sih. Cuman dia belum mau balik lagi ke sini gitu, masih
masih di betul. bawah. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan saya juga memberikan apresiasi karena Bapak mau sharing ya tentang kondisi Bapak. Kan nggak semua orang nih mau sharing, tapi mungkin Bapak dari sharingnya Bapak bisa menginspirasi untuk semua. Jadi ternyata Pak Priyo ini sudah punya salah satu cara untuk memanagenya dengan sering silaturahmi gitu ya Pak ya. Lesir. Nah, itu menurut saya itu kegiatan yang sebenarnya positif. Berarti mungkin Bapak sama Ibu ini orang ekstrovert ya. Orang-orang memang senang orang sharing berbagi begitu sehingga ini dengan diantisipasi dengan cara seperti itu. Tapi ketika kembali ke rumah terasa loneliness. Iya, begini ya Bapak Ibu. Memang ini adalah suatu kondisi yang dialami oleh semua lansia, saya pikir adanya rasa kesepian, loneliness ya, karena pemekarannya itu kan sudah terjadi puluhan tahun ya, tiba-tiba mingkup. Bahkan mungkin begini Pak, keadaan kita berdua dengan pasangan itu lebih sebentar loh daripada kita dengan anak. Biasanya kan orang menikah paling kan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada anak gitu ya. Terus kemudian kehidupan akan dilanjutkan bersama dengan anak dan mungkin extended family. Terus kemudian harus kembali berdua. Sehingga loneliness itu pasti terjadi. Nah, lalu seperti apa? Mungkin ada baiknya gini, Pak. Kegiatan silaturahminya itu dijadwal, Pak. Dikasih jadwal. Jadi Bapak Ibu dalam menyongsong kepergian silaturahmi itu ada rasa happy. Misalnya kayak, oh ya Bu, besok kita misalnya jalan-jalan setiap akhir bulan ya. Nah kan ada yang ditunggu nih akhir bulan misalnya. Jadi Anda menjalani kesehariannya itu mungkin lebih ada motivasi karena misalnya yaudah kita rapi-rapi rumah yuk biar nanti ketika ditinggal rumah nggak banyak kotor misalnya. Atau Bapak Ibu juga bisa berarti kalau gini tipe Pak Priyo dan Ibu berarti butuh kegiatan yang kontinu begitu, kegiatan yang kontinu. Nah, boleh di rumah, boleh di luar rumah. Nampaknya Bapak Ibu mungkin suka juga dengan kegiatan yang bertemu orang ya, misalnya tadi ikut komunitas, Pak, atau ada sesuatu yang dirawat Pak di rumah, misalnya tanaman tadi, berkebun hidroponik atau apa. Jadi ada suatu apa ya, semacam media komunikasi dengan pasangan tuh ada topiknya gitu, Pak. Supaya tidak menjadi ngelangut gitu ya. Atau mungkin Bapak sama Ibu boleh melakukan aktivitas yang Anda gemari masing-masing tanpa saling mengganggu. Tapi tahu kapan nanti waktu untuk berkumpul misalnya. Nah, justru di sini yang sangat penting adalah bagaimana kesepian ini Bapak Ibu atur tidak menggugah emosi negatif. Karena khawatirnya yang banyak terjadi mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, adalah sensitivitas perasaan baik kita maupun pasangan gitu ya. Misalnya karena kita lagi suntuk, kadang ditawari makan aja, Pak mau daharnya jam berapa? Nanti belum lapar ya, ibunya tersinggung. Misalnya nih, yang saya sering hadapi adalah begitu. Nah, kalau sudah begini, cari tadi sumbernya. Oh ya, mungkin saling mengungkapkan kata positif terhadap pasangan seperti kata maaf misalnya ya, kata terima kasih ya Pak, kemudian kata sayang itu tetap perlu karena bagaimanapun juga pasangan kita adalah manusia yang justru jiwanya semakin tahun semakin lembut nih harusnya ya Pak ya, semakin menua dan semakin lembut. Artinya pasangan-pasangan kita ini sebenarnya adalah orang yang paling membutuhkan kita karena kita juga begitu orang yang paling membutuhkan pasangan karena saat ini sudah isinya saling bergenggaman tangan dan menguatkan. Nggak mungkin kita mau berpikir berpindah ke orang yang lain lagi juga tidak mungkin menerima kondisi 100% lagi. Sehingga yang bisa dilakukan adalah tadi tetap memperbaiki pola komunikasi, tingkatkan dengan memperbanyak kata-kata apresiasi positif kan Pak, seperti terima kasih, minta maaf begitu. Dan bisa saling melakukan aktivitas yang menyenangkan masing-masing. Ibunya masak, misalnya ibu suka memasak, suka mungkin Bapak berkebun atau Bapak suka otomotif dan lain sebagainya. Dan jadwalkan tuh Pak silaturahmi. Kalau gitu kalau bisa silaturahminya diacak. Jadi 2 minggu di rumah jalan, misalnya memang Bapak punya agenda seperti itu, maka akan lebih menarik kita dalam menunggu keadaan kita harus pergi itu kita membereskan rumah, mempersiapkan kita jalan-jalan itu bisa menjadi sebuah motivasi. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau di pertanyaan Bapak, apakah itu dialami juga oleh yang lain? Sangat dialami. Gitu. Tetapi akan menjadi toksik hubungannya kalau tadi itu Pak, masing-masing mengedepankan masalah emosionalnya. Karena kalau kesepiannya, loneliness-nya itu wajar.
Karena tadi saya sampaikan, ini kalau kita mengandung masalah hikmah ya, pasti Tuhan itu punya rencana. Kenapa lansia itu diselipkan rasa loneliness di situ? Tujuannya Tuhan tahu kepada siapa dia harus bergantung gitu ya. Berarti kamu udah nggak bisa lagi nih bergantung sama anak-anakmu, tetanggamu kan mungkin seperti itu. Itu ada sisi hikmah. Atau mungkin dengan mengikuti kegiatan keagamaan, Pak. Itu kalau yang banyak saya dapati di sekitar saya itu seperti itu. Itu lebih bisa menetralkan perasaan kita apabila mungkin muncul rasa-rasa yang negatif seperti itu. Terima kasih, tapi bukan berarti nggak bisa berubah loh. Oh iya. Cuma kan tadi Sulit. hal yang sifatnya trait yang dasar. Cuma kalau misalnya lansia itu bisa berubah tuh menurut saya itu justru jauh lebih mulia ya Bu ya. Artinya benar-benar hidupnya adalah pelayanan buat keluarga misalnya begitu. Oke, pertanyaan yang pertama Bu tadi tentang bagaimana jika kita tidak sefrekuensi. Kenyataannya Bu, di luar sana sebagian besar pernikahan tuh ya pasangannya nggak sefrekuensi, nggak usah di periode sangkar kosong, di periode masa dari mulai awal pernikahan aja itu memang kan banyak. Justru kalau menurut saya disitulah dinamikanya pernikahan yang kuat Bu. Betul, saya mengalami sendiri di pasien-pasien saya. Justru yang satu frekuensi itu kadang kualitasnya malah tidak terlalu tinggi. Nyuwun sewu ya, tidak mengecilkan. Misalnya nih, saya melihat dari usia-usia muda saja ya Bu ya, yang sama-sama senang nonton konser, sama-sama senang nonton bioskop, sama-sama senang jalan. Itu kualitas hubungan mereka itu menjadi kadang-kala ya nggak semua pasangan itu menjadi lebih nggak berkualitas. Kenapa? Mereka merasa kayak udah tahu lah pasanganku tuh kayak gini, aku tahu cara menjinakkan pasanganku. Banyak selipnya Bu. Di usia sekian belas tahun pernikahan, tiba-tiba pasangan yang dia tahu itu dia bisa prediksi, tiba-tiba lolos Bu. Ya ini lolosnya dalam konteks ya ujian dalam rumah tangga ya. Tapi yang frekuensinya beda, itu justru mereka akan selalu bergerak untuk menyamakan frekuensinya. Coba Ibu perhatikan. Begitu. Jadi mereka akan berjuang. Saya bisa ngomong begini karena kalau boleh testimoni, saya merasa saya adalah pasangan yang beda frekuensi dengan pasangan saya. Begitu. Dan itu di perjalanan kami saling menghargai, saling menghormati, dan saling belajar. Dia maunya apa sih? Kok bisa ya manusia kayak gitu? Suami saya juga berpikir saya begitu. Kok ada ya orang kayak kamu begitu, tanpa terucap nih. Kita terus ini, dia ada di sini, saya naik lagi dikit, dia turun lagi sedikit, terus bergaining seperti itu. Jadi Ibu jangan kecil hati dengan masalah perbedaan frekuensi. Tapi memang ketika sudah berada di periode sangkar kosong, lah kan begitu ya Bu ya. Makanya kalau saya dari muda ini, saya selalu sudah meniatkan diri saya bahwa pernikahan saya adalah untuk saya dan pasangan saya, bukan buat anak-anak saya. Bismillah saya udah niatin kayak gitu. Karena belajar dari Bapak Ibu sekalian gitu. Karena karena anak, begitu anaknya nggak ada, nangis orang tuanya nelponi anaknya, ki bapakmu kok ngene yo, ibumu kok ngono ya. Bingung nih, udah berumah tangga diganggu terus. Tapi kalau kemudian saya berpikir bahwa kembali lagi esensi pernikahan gitu ya, bahwa pernikahan ini kalau saya nggih Bu nggih, mohon maaf, mungkin saya masih kerdil ilmunya, tapi saya berpikir bahwa pernikahan itu saya jadikan jembatan untuk saya bertemu dengan kekasih saya nantinya. Misalnya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Jadi mau enak nggak enak pasangan kita Bu, dia adalah kuncinya kita untuk hidup damai di kehidupan berikutnya. Itu sih mindset yang selalu saya tekankan. Ya, kalau dalam perjalanan kemudian kita melihat pasangan lain lebih gemilau, Bu percaya deh Bu, nggak ada pasangan yang benar-benar sempurna. Kalau klien-klien saya tuh yang duduk di depan saya itu orang-orang yang kalau jenengan itu mungkin orang-orang yang di Jawa Tengah ini punya posisi yang kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu pasti tahu siapa orangnya begitu ya. Itu ideal sekali, harmonis gitu. Begitu masuk ke ruang praktek psikolog pecah masalahnya. Jadi nggak ada Bu yang benar-benar kita oke. Yang ada adalah bagaimana kita menghargai dan bertoleransi. Kalau menurut saya itu. Hanya problemnya pada usia lansia metabolismenya secara mental tuh Bu, itu lebih lemah kan. Jadi toleransinya itu juga jadi lebih lebih sempit gitu. Yang tadinya mungkin nggak gampang marah jadi sebel jadi gampang marah. Nah mungkin PR-nya adalah di situ sih Bu, lebih ditoleransinya. Nah jadi mau pasangan itu frekuensi atau tidak, menurut saya saling menghargai saja sih, saling menghormati. Kalau memang dia alurnya adalah suka dengan keramaian, Ibu suka dengan tempat yang sepi ya,
kasih Bapak waktu gitu, biarkan. Tetapi Ibu mesti ngomong asertif tadi, Pak, tapi ada waktu-waktu tertentu yang aku nggak bisa tinggal Bapak loh, Pak. Misalnya ketika aku sakit, misalnya ketika malam hari ya, itu Ibu matur. Supaya beliau juga ngerti, oke, aku mah dolan tapi sebelum sore aku harus pulang. Karena ada, dan ingat Bu, Bapak-bapak ini walaupun sudah lansia, justru kan makin, saya mungkin Bapak-bapak ya, lansia itu kan sering, terutama yang laki-laki ya, sering mengalami krisis percaya diri. Karena berkaitan dengan powernya. Begitu Bu Suryati. Nah, kalau kaitannya dengan anak-anak tadi ya, saya sangat paham sih. Karena kadang anak-anak itu juga di usia tertentu yo, sak karepe dhewe ya, nggak paham dengan bagaimana perasaan orang tuanya. Ibunya. Iya, kalau ini yang tips yang bisa saya lakukan ya Bu, rangkul salah satu anak yang bisa paham sama ibu. Misalnya, kalau di rumah saya tuh saya sebagai anak tertua, bapak ibu saya tuh ada masalah apapun dengan adanya saya yang dipanggil. Kebetulan saya sebagai anak pertama tuh alhamdulillah adik-adik tuh menghargai saya. Nah, biasanya orang tua mulai bisik-bisik. Saya nak neng omahku suwi-suwi kok aku mumet yorin, tolong kandhanono adikmu gitu. Itu bisa jadi tips Bu, supaya mengurangi percekcokan. Tapi kalau ada anak yang memang bisa ibu rangkul, pasti ada lah dari sekian anak kan ada yang memahami. Artinya mungkin ibu bisa sampaikan, Dek, ibu tuh saat ini senang kalau cucu kesini, tapi ibu kok deg-degan nek pada nangis ya. Misalnya gitu. Jadi mungkin anak tersebut bisa menasehati anak yang lain, itu kan support system juga Bu. Atau kalau tadi mungkin apa ya memang kalau dari ibu sendiri akan sensitif sih, akan sensitif, jangan sampai anak merasa ditolak di rumah orang tuanya. Kadang-kadang gitu, libatkan atau mungkin bapaknya misalnya bisa memberitahu bahwa kondisi ibu sekarang seperti ini gitu. Ibu kalau dengar suara agak rame sedikit tuh ibu jangan ngomong ibu nggak suka ya, mungkin lebih ke ibu deg-degan. Setiap anak sayang sama orang tuanya lah, dia tidak akan membebani. Saya pun juga baru ini saya juga belajar, oke, ternyata kok ada saya lagi-lagi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya memberi contoh adalah orang tua saya, karena kan kita paling mudah memberi contoh itu kan yang terdekat ya. Kalau orang lain kan kita nggak tahu. Bapak saya itu sekarang juga sama Bu, kalau kumpul lebaran itu pokoknya jangan lebih dari seminggu deh kumpulnya. Lebih dari seminggu konflik itu pasti. Masing-masing udah bawa suami, bawa anak kan ya. Anaknya berantem aja ibunya bisa ikut marah-marahan ya. Jadi saya udah paham. Nah, dulu ayah saya adalah orang yang akan ngomongin terdepan. Sekarang beliau akan minggir. Jadi kalau misalnya lagi sama ibu beda pendapat itu bapak saya minggir. Kenapa? Sekarang saya memahami bahwa oh ternyata kemampuannya untuk merespon stres dengan cepat itu berkurang. Dan dia paham kondisinya. Karena beliau dokter ya, paham kondisinya. Aku kalau dengar rame-rame tensiku naik gitu ya. Jadi mendingan kamu nek mau rame-rame, aku tak masuk kamar, aku tidur. Itu loh Bu. Ya, ibu merasa nggak nyaman demi kesehatan mental dan fisik ibu, tapi coba bisik-bisik pada orang yang bisa menjadi begitu ya Bu. Ini sharing juga Bun. Monggo. Betul. Atau mungkin gini Bu, ibu kalau lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ibu tarik nafas, pakai nafas perut Bu. Nafas perut itu ketika ibu menarik nafas, perutnya mengembung. Ketika ibu menghembuskan nafas, perutnya mengempis. Coba ya Bu Suryati ya, nafas perut ya. Tarik nafas, tahan 10 detik, agak panjang. Terus dilepas pelan-pelan. Ya. Kenapa 10 detik? Karena itu ngangkat semua beban yang ada di sini. Terus ibu baca istighfar misalnya ya. Terus ibu rubah mindset ibu ngelihat anakku loncat-loncat, ngelihat saya udah disuruh pulang nggak pulang-pulang gitu ya Bu ya. Nah itu kita bisa merubah mindset kita, tapi sebelumnya ibu relaksasi dulu. Jadi longgar dadanya. Relaksasi itu Bu. Iya. Baik, saya closing statement ya Bu. Oh iya, monggo. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya juga sungkan kalau dibilang Bu Duna yang saya hormati. Lain kali panggil saya Ririn aja Pak, nggak apa-apa. Saya adalah anak-anak Bapak Ibu sekalian juga di sini. Ya, saya hari ini sangat benar-benar dari hati saya senang kalau saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu, dan semoga apa yang saya sampaikan, saya tahu ini masih sangat sedikit ya, ilmu saya masih sangat kerdil, tapi semoga bisa mewarnai perjalanan Bapak Ibu. Saya titip pesan, jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan perasaan sebahagia-bahagianya. Karena Bapak Ibu sekarang ini sudah berada pada masa keemasan, pada masa yang
tidak semua dari kami akan sampai di masa tersebut. Pada masa yang mungkin dari kami pun yang masih di usia 39, 40 ini belum bisa membayangkan apakah kami nanti akan sesejahtera Bapak dan Ibu nantinya ketika berada di usia ini. Syukurilah, jalanilah dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang mengalir, dan insya Allah Bapak Ibu akan menjelang satu titik yang sangat indah, yang kemudian Amin. segala ilmu, segala nasihat ya. Jadi di masa lansia ini banyak ngasih nasihat nih. Benar Bapak Ibu. Relasi Bapak Ibu dibutuhkan. Kalau anaknya nggak mau dinasihatin, saya ada dinasihatin. Saya senang banget dinasihatin. Karena pasti banyak sekali ilmu yang tidak tertuang di buku-buku, di kitab-kitab yang kami baca, tapi itu tertuang pada hati Bapak Ibu sekalian dan bisa di-sharing untuk generasi kami. Semoga hari tua yang Bapak Ibu jelang dengan indah, dengan bahagia, dan tetap bermanfaat serta produktif bagi yang lain. Saya Amin. pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyinggung Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan dan semoga kita berjumpa di lain waktu, dan saya mohon doanya semoga saya bisa mengisi hari-hari saya hingga nanti sampai di usia Bapak Ibu dengan sesuatu yang membahagiakan untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.